Langsung. Iya. Kok ngopine marine iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patenono sih. Ampun iki lho. Kene. Terus ngomongnya Mas. Ayo. Enak. Engke go. Pun ditoto pun. Ampun niku. Aku kali turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ngobrol bersama para pakar bidang kesehatan pengobatan alternatif. Ada samping saya ada Mas Abdul Halim. Beliau pakar pengobatan yang ada hubungannya dengan non medis Mas. Beliau ada Mas Salim Yasin atau biasanya Mbah kalau saya panggilnya itu. Beliau ahli herbal. Kemudian ada Mas Nafi. Beliau ini ahli bekam, juga ahli beruratan. Dan yang paling ujung ada Gus Hari. Beliau juga bergerak di bidang bekam, juga di bidang urut asma Gus Ki. Sanggal putung juga. Nah, video ini kami buat dalam rangka yang pertama adalah edukasi. Akan kita bahas sebuah penyakit itu seperti apa sih sebenarnya. Karena di masyarakat kita untuk pengobatan secara formal itu kan kadang-kadang masih belum terjangkau. Jadi kalau bisa diatasi dengan pengobatan alternatif yang bisa dipertanggungjawabkan, mungkin tidak ada salahnya. Apalagi bekam ini kan sunnah, termasuk tibun nabawi, pengobatan ala Nabi Muhammad SAW. Baik, mungkin yang pertama kali saya persilahkan untuk menjelaskan atau ngobrol-ngobrol santai ya dengan Mas Abdul Halim. Sebuah penyakit itu sebenarnya bagaimana sih dan cara mengantisipasinya dan mengobatinya seperti apa? Monggo Mas. Dari sisi non medis ditaruh sini saja. Apa sih itu penyakit? Yang dimaksud penyakit itu penyakit yang seperti apa? Kan konten yang dipertanyakan seperti apa? Ini yang apabila diperiksa dokter tidak ada penyakitnya Mas. Pripun? Ya di situ kembali lagi. Dilihat dulu apa sih masalahnya kan gitu tuh. Dari mana? Satu, pertama dari makanan. Kedua, dari apa dia sakit kan gitu tuh. Apa dia punya salah apa kan gitu. Toh banyak orang yang salah kaprah mengatakan penyakit ini enggak ada obatnya kan gitu loh. Semua penyakit pasti ada obatnya. Nah di situ kita lihat dulu dari sisi medis, kalau memang enggak ada obatnya pasti larinya non medis. Nah di situ dilihat dulu apa dari gangguan jin atau apa kan gitu loh. Itu dilihat dulu, nanti kita ketemulah hasilnya itu seperti apa. Terus cara mendeteksinya? Itu apa ya, nggak semua orang bisa kan gitu loh. Nah, hanya satu keyakinan kan gitu loh, sugesti. Lewat situ kita bisa melihat. Dan untuk mengobati seperti apa itu kembali lagi ke si korban atau si pasien. Nah, mungkin kita gunakan istilah pasien ya, korban. Si pasien kan gitu toh. Nah nanti di situ kita ketemu rujuknya kemana kan gitu toh. Apakah ke medis, apa ke non medis, apa ke herbalnya kan. Kalau gitu toh. Tanda-tanda penyakit yang non medis seperti apa Mas pada umumnya? Banyak sih kalau non medis. Salah satunya ya melamun. Terus apa ya,
kurang tidur, bisa jadi. Oh, bisa. Bisa jadi kurang tidur. Bisa jadi dia itu merenung. Merenung yang kosong. Iya, Nggih. itu yang kebanyakan bisa membawa penyakit, terutama pada pikiran, Jadi lebih pada psikologi. psikologi. Intinya di situ. Pikiran ini yang paling utama. Nah, di situ harus dibenahi dulu. Kalau memang ini nggak ada, berarti larinya ke medis. Medis. Kembali lagi ke medis. Nggih. Jadi seperti itu. Penanganan pertama yaitu dilihat dulu. Kalau seandainya gangguan jin, ciri-cirinya bagaimana? Kalau gangguan jin, kebanyakan ini ada yang merenung, ada yang bicara sendiri, ada yang tingkah lakunya itu aneh, kan gitu toh. Nggih. Ada yang tiba-tiba ya, penyakitnya itu datangnya di waktu-waktu Tertentu. tertentu. Udah terus kan gitu. Enggak. Oh, Kalau terusan itu kebanyakan medis. Nggih. Kalau non medis itu ada jamnya lah, cara Oh, kasarnya gitu. seperti itu. Ada harinya, ada pasaran. Ya, Hmm. jadi seperti itu. Itu menurut saya. Nggih. Terus gangguan murni jin atau jin yang disuruh atau santet itu apa bedanya? Kalau yang disuruh itu cenderung tergantung sama tuannya. Yang dukunnya. Iya. Nggih. Kalau yang itu enggak ada waktu, setiap setiap saat lah. Nggih. Apa maunya ya itu. Enggak sejalan sama jinnya, yaitu dia marah. Maksudnya bisa ngomel-ngomel atau bisa kasar, bisa apa, itu terserah. Tergantung si jinnya tadi. Itu dari bidang spiritual. Saat ini mungkin kita akan membahas dari bidang herbal. Monggo Mas Salim, atau saya panggilnya Mbah Jim karena kita punya mikrofon satu bergantian. Monggo. Nggih, nggih. Kopinya monggo. Ambil tukang ngopi-ngopi Mbak ya. Loh. Santai. Ngejak guyon. Ngopi dulu ya. Tinggal saya yang belum ngopi. Hitam ya. Jadi kita santai, ngobrol, buat konten, dan ini edukasi. Ya kembali ke pertanyaan awal seperti yang dipertanyakan. Apa sih penyakit dan dari mana? Sebenarnya sederhana. Dari pola pikir dan pola makan itu saja bisa menimbulkan sebuah penyakit. Ketika memang kita tidak bisa menjaga pola pikir dan pola makan itu. Jadi dua ya, Dua itu. pola pikir, pola makan. Tapi saya punya versi lain, Ya. yakin pola. Agen bola. Itu butuh perhatian. Iya. Yakin pola. Agen bola. Itu Jawa. Iya. Dan kalau ngomong masalah pola pikir, ini adalah hal yang pertama dan utama dalam menentukan kesehatan yang ada di dalam tubuh manusia ini. Karena makhluk Tuhan yang paling sulit dan paling rumit ya, itu adalah manusia. Manusia paling kompleks ya, Meskipun manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna, paling sempurna. Justru sempurna itu makin rumit. makin rumit. Gini. Apa asalkan bisa menjaga pola pikir itu, insya Allah fan-fan aja, baik-baik saja. Dan kesehatan itu intinya ada di pola pikir ini, mindsetnya seseorang itu tadi. Semisal, dan ini bisa membawa penyakit non medis juga. Oh gitu. Iya, soalnya apa? Arahnya terlalu ke sana. Jadi kalau Akhirnya bisa dimanfaatkan oleh Jin. bangsa halus jin-jin itu tadi. Jadi seandainya tidak kena santet, merasa kena santet, Nah, bisa kena bisa santet, timbul itu. bisa timbul. Oh gitu ya. Iya, Jadi bisa dimanfaatkan.
karena itu termasuk mensugesti dirinya sendiri. Nggih. Terus pola makan. Untuk di zaman sekarang tidak mungkin kita itu bisa menghindar dari makanan yang berbau kimia. Kimia. Tidak boleh sebut merek ya. Iya. Dari beras, nasi Nggih. itu sudah mengandung pestisida. Pestisida. Nggih. Iya kan? Nggih. Dari situ saja kita Makanan nggak bisa pokok, menghindar. iya, Makanan pokok itu pada paling tidak kalau memang nggak bisa menghindar dari makanan ini, kita harus bisa menjaga pola pikir kita dan rajin-rajin minum jamu herbal, karena kita itu kaya, di negeri kita itu kaya akan tumbuhan herbal itu. Contoh kecil yang paling lengkap itu ada pada daun kelor. Oh, kelor ya. Daun kelor. Padahal seringkali kelor itu kayak seakan-akan terabaikan dan seakan-akan terkucilkan. Iya. Dunia Nggak tak bonafit. iya, Nggak bonafit ya. dunia tak selebar daun kelor, iya. buat pelarian aja. Dunia tak selebar daun kelor karena kelor itu sangat lengkap. Ngomong farmakologi ada dalam kelor. Apa itu? Nutrisi, ya kan? Nggih, farmakologi Kalau itu- di medis itu kan pengobatan itu kan. Hmm. Ya. Yang mengandung obat lah, bisa mengobati itu. Bahasa sederhana saja gitu Nggih, ya. biar bisa dipahami oleh Iya. para pemirsa. Nutrisi dan lain-lain. Sedangkan tubuh manusia ini, saraf itu isinya itu nutrisi. Isinya nutrisi. Makanya paling tidak kita itu seringlah untuk mengkonsumsi daun kelor. Ya kan? Jadi lengkap ya, kandungannya lengkap. Lengkap kandungannya. Terus kalau dihubungkan dengan orang-orang tua kita bahwa kelor itu ada hubungannya dengan menolak energi negatif, pripun? Dan terkadang mitosnya kelor itu, ya Nggih. mitosnya ini. Sampai kalau ada keluarganya yang meninggal, jangan sampai ada keluarga yang meninggal tersebut itu memakan atau mengkonsumsi daun kelor. Itu biar. Karena apa? Itu bisa apa bahasanya merentek itu. Oh, Merambat. merambat. Iya, Menular. menular dari kematian ini tadi. Sampai berapa orang kan? Itu mitosnya. Mitos. Mungkin mitos-mitos tersebut itu bisa jadi timbul karena faktor adanya penjajah masuk di dalam negeri kita. Karena iya. sudah tahu manfaat kelor tersebut, gitu. iya kan? Iya, ya. Jadi ketika itu Belanda memang itu merusak pola pikir bangsa Nusantara sampai seperti Iya. itu ya. Oh, gitu. Bisa jadi seperti itu. Karena apa? Kandungan dalam kelor itu sangat lengkap sekali. Ngomong nutrisi, mungkin banyak referensi lah terkait kelor itu tadi. Bahkan WHO itu merekomendasikan kelor, apalagi di Indonesia ngomong stunting ya, Iya. kurang gizi, itu Bisa dengan kelor. bisa dengan kelor. Wah, iya. Sampai seperti itu lah. Wong di Pasuruan saja ekspor kok. Lekok itu ya. Iya, Iya. di Semedusari itu kan. Itu semuanya lahan di sana ditanami kelor. Untuk apa? Diekspor. Sedangkan masyarakat di sini sendiri itu jarang sekali dan mengabaikan daun kelor. Karena lebih dipandang dari sisi mitos ya. Dari mitos itu tadi. Dan mitos itu dibangun oleh penjajah. Penjajah bisa jadi seperti Sampai itu. sebegitunya ya. Iya. Jadi biar warga negara kita tetap tidak sehat, stunting dan sebagainya, akhirnya sesuatu yang baik dibalik faktanya. Dibalik, iya. Dan paling tidak cara mengkonsumsi kelor itu jangan semisal ya kita buat enteng-entengan lah. Biar mudah itu dibuat sayur. Sayur. Ya, dibuat sayur kelor. Tapi
jangan sampai kelor itu apa digodok ya? Direbus. Direbus. Iya. Oh gitu ya. Kalau bisa jangan direbus karena itu akan merusak kandungan dalam kelor. Oh gitu ya. Karena kelor itu mudah rusak kandungannya. Caranya bagaimana? Paling tidak air ketika membuat sayur kelor kayak biasanya sayur bening itu ya. Air itu direbus sampai mendidih, baru bumbu itu dimasukkan, dilihat oh sudah matang, kira-kira sudah matang ini, dimatikan kompornya, baru kelornya dimasukkan. Saya pernah buat yang seperti itu, tapi tidak enak rasanya. Didiamkan sampai dingin. Oh gitu. Iya, jangan dimakan waktu panas. Selain masih mentah belum layu, ya kan, mulut kita Ya panas. ya panas, melontos nanti kan gitu. Ya mungkin untuk sementara ini hanya sebatas itu ya. Nanti mungkin kita Di konten yang di selanjutnya. selanjutnya ini kita akan membahas herbal lebih lanjut dan kita akan beberkan resep terkait bahan utama itu kelor. Kelor. Wah, ini pemirsa sangat menarik. Kami berencana akan membuat banyak konten tentang kelor ini dan Iya. tentang pengobatan alternatif. Maka jangan lupa subscribe dan ikuti terus channel kami. Selanjutnya kita telisik dari bidang bidang hijamah atau Bekam juga urat. Ini ahlinya Mas Nafi. Monggo disampaikan secara jelentreh wis semuanya. Apa bahasa Jawa? bahasa Jawa masih agak santai dan jangan lupa kopinya. Iya. Kopinya. Ngopi dulu ya. Kerupuknya nanti Ngopi dulu. Ngolah pikir gitu ya. Untuk bidang di Bekam memang orang tuh banyak yang melupakan. Itu termasuk sunnah yang paling disukai Rasulullah. Itu hampir kayak ditutup sama ya, sebagian orang tuh banyak ditutup karena itu tidak baik. Ada di situ pakai hijama, insya Allah normal. Hijama itu bekam ya? Ya, bekam. Mungkin disebut bahasa Nah, bekam. biar bekam lebih ya. mudah. Penyakit itu memang dari pola makan, pola pikir. Pola pikir. Pola Jadi makan, kita gitu. sepakat ya. Iya. sama. Kalau memang orang itu pola pikirnya tidak baik ya, meskipun makanannya bagus, sehat, itu pengaruh penyakit. Tapi kalau ada hijama, ada bekam, insya Allah toksin kan ada darah itu ada penyumbatan nanti. Nanti kalau di bekam itu bisa dikeluarkan, diganti yang baru. Dan ini bekam itu sama enggak dengan akupunturnya bangsa Cina itu? Oh, kalau akupuntur itu kan melalui saraf. Penyumbatan itu harus enggak sama hijama. Kalau hijama ini, kalau bekam ini sudah mendunia ini. Ya, contoh Rasulullah yang bawa ini. Iya, kita harus meluaskan bekam sebenarnya. Kan kalau orang sekarang ada yang apa? Donor darah apa itu. Ya, lebih baik ya itu bekam aja. Terus pada prinsipnya seperti apa? Prinsip pengobatan bekam ini. Kan di situ memang ada titik-titiknya. Kalau dari pernafasan, kalau memang orangnya pusing itu ada saraf-sarafnya. Ndak asal-asalan. Semua penyakit bisa. Iya bisa, pernafasan, untuk lemah syahwat pun bisa. Oh bisa ya. Iya. Wah, ini ya. Mungkin kawan-kawan Nah, yang ada. kan itu di keluhan. situ ada sarafnya. Terus dikasih herba. Memang dari kelor itu bagus. Iya. Terus dilihat dari non medisnya itu multi nanti di situ. Memang orang itu kalau memang darahnya tidak bagus, ada penyumbatan, urusan gaib itu sensitif. Oh gitu ya. Sensitif. Sensitif. Sangat sensitif kok.
Kalau darahnya bagus, sehat, sering olahraga pagi, insya Allah. Tapi harus 1 bulan sekali bekam itu. Ya, sunnah itu satu ya. Itu paling disukai Kanjeng Nabi itu. Kalau orang kena sihir itu ya bisa di Rukyah kan ada. nggak usah dirukyah. Kalau itu nggak usah dirukyah, langsung dibekam. Di situ memang ada titik sarafnya. Di atas di sini. Ikut nanya juga. Iya, iya. Nggak apa, ini kan diskusi. Bukan diskusi. Apakah dalam 1 bulan dalam bekam itu cukup 1 kali atau memang ada, sesuai kebutuhan? bukan ngomong sesuai kebutuhan, apakah memang ada tanggal tertentu yang memang itu baik? Ada, Atau ada, disunahkan? memang ada. Itu sudah menjadi anjuran. Islam itu sudah sempurna. Mulai dari pengobatannya sampai di pengobatannya, pokoknya sempurna. Mulai dari kedokteran itu ada semua, Kanjeng Nabi itu ada. Supermarket. Multi pokoknya hijamah itu dari orang sesak napas bisa diambil. Memang 1 bulan sekali ibarat sepeda ya. Gitar. Iya. Oh gitu ya. Servis. Kan darah ini kan kita makan banyak sembarang kimia. Yang kita makan kan semua itu kimia. Ya, lebih baiknya untuk orang sekarang ya harus dibekam, dikeluarkan darah itu. Jadi ibaratnya cuci darah secara kecil ya. Satu dapat sunnah. Nggih. Insya Allah kalau dapat sunnah itu ya 10% baik. Itu sudah menjadi anjuran. Itu yang di situ memang oleh budaya barat itu sekiranya tidak ada itu, dialihkan yang ini. Itu. Jadi memang kalau kita baca hampir semua hal-hal buruk yang ada di bangsa kan sebelum Eropa datang ya. Kita itu sudah adiluhung kok budayanya, bangsa Jawa terutama. Loh iya. Rusaknya kan karena ada Eropa datang ya. Semuanya mindset di pola pikir Budaya dan tradisi semuanya dirusak. Mau Bahkan dirusak. saya pernah lihat di YouTube itu ada 1.500 keris yang mereka curi dan ada di Belanda. Inggris sama Belanda. Itu ya. Nggih, monggo dilanjut. Ya, kalau dari jamaah Tanggalnya itu, tanggalnya ya Yang bulannya, dilarang apakah yang enggak boleh. apakah mengacu sunnah. pada yang sunnah itu Masehi atau Hijriah? tanggal 17. Yang enggak boleh. Ya, Itu mengacu pada yang sunnah. bulan Masehi oh atau Hijriah? Hijriah. Iya. Oh, jadi yang paling baik bekam itu Iya. tanggal 17. Kita kan di situ ada memang anjuran Nabi itu tanggal sekian. 1 dapat sunnahnya, kita dapat 2 dapat kesembuhan. Insya Allah kalau kerilnya Nabi, insya Allah dapat kesembuhan itu. Tapi ketika dibutuhkan Kalau memang dibutuhkan ya kita tidak padang, ya tidak lihat yang tanggal, Artinya yang terbaik tanggal Ya. 17 Hijriah tiap yang ikut sunnahnya gitu. Ya memang harus 1 bulan sekali. Kalau memang orangnya itu tidak sakit-sakit, ya dianjurkan di situ. Nabi kalau memang tidak keberatan untuk umatnya, biasanya gitu kan Kanjeng Nabi. Dianjurkan untuk memang darah itu kan makan, apalagi zamannya Nabi. Zaman Kanjeng Nabi kan tidak ada kimia. Kalau sekarang ya full kimia. Harus ya. Nah, lihat aja kimia. Ya. Kalau itu, Iya, kalau gimana? orang kurang darah, kan itu kan darahnya, kurang kan gitu, toh. ya kalau kurang darah itu mungkin dari saraf ototnya Enggak, bukan, maksudnya Apakah pengaruhnya? apakah pengaruh? Oh, enggak boleh. Nggak Kalau boleh. kalau Nah, kali kalau dibekam kurang enggak darah. boleh. Untuk dipeluncur aja. Dipeluncur biar urat-uratnya itu Kan biasanya tambah pusing. iya enggak boleh. Memang enggak Tapi dianjurkan ada yang dari bekamnya sendiri kan aturannya ditensi dulu. Oh gitu. Ditensi dulu. ada proses. Iya, tensi dilihat darahnya. Kalau Kan standar misalnya, standar 120. 120. Itu enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nanti Kalau tinggi berarti enggak apa-apa. enggak apa-apa. Tambah baik. Nah, Iya. mengurangi. anjurannya itu Yang kurang baik kalau jangan. 9 dulu tekanan itu sebaiknya Ditunda dulu ya. ditunda dulu, dinaikkan dulu. Oh gitu. Iya,
Kalau darah tinggi itu biasanya 200. Nah, itu enggak baik juga. Oh, kalau terlalu tinggi juga enggak baik. Enggak baik. Nggak baik, Terlalu nggak baik. Yang sedang-sedang itu yang Oke. Mungkin saya Iya. lebih lanjut Mas Hari. Iya ini ya. Untuk nambahi Nambahi. Nggih. dari Mungkin terus kami Nggih, Gus Hari monggo. Nah, ditaruh di sini, Gus. mau bilang apa? Ini mau nanti memberikan dilengkapi biar lihat kamera ini. pun nyerong-nyerong. Berarti memiliki. Ngopi riyen, ngopi riyen. Ngopi riyen. Ngopi riyen pun ra pandang. Ngopi tok rokok. Hari ini ra. Nggih, monggo. Kalau ngomong-ngomong masalah nopo penyakit tadi ya, penyakit segala penyakit itu ada obatnya gitu. Mendengarkan tadi obrolan itu saya tadi ingat iku napa pedomannya itu likul lida dawa ya. Segala penyakit itu pasti ada obatnya. Ada yang penyakit tidak ada obatnya ilal maut napa kecuali kematian. Terus orang yang sakit ini kan ya, ikhtiar niku hukumnya wajib. Jadi wajib ikhtiar. Nah, supaya napa ikhtiar pun niku diganjarkan ngoten. Nggih, sembuh tak sembuh dapat Nah, nggih, pasti bisa sembuh. Pasti bisa sembuh kalau ikhtiar. Iya, itu. Ya, usaha tidak mengkhianati hasil. Nah, saya mau menjelaskan apa? Tadi 3 ini sudah komplit. Gus, ada juga. tadi pertanyaan yang belum Iya. dijawab. Iya. Ketika ke Mas Nafi mungkin lupa terkait tanggal. Apakah hanya tanggal 17 yang disunahkan atau Ini. ada tanggal-tanggal lain? Untuk masalah hijamah, bekam atau cantuk itu nggih. Ada tanggal yang paling baik niku ada. Istilahnya peredaran darah waktu niku lancar nggih. Nah, Sampai dianalisa seperti itu. nggih, biasanya itu pertengahan bulan 17 diambil ganjil kan. Nggih, nggih. Nah, itu ganjil 17, 19 utawa berapa itu 16 apa 15 pokok pertengahan bulan. Bulan. Nggih. Ya. Tapi kalau memang sakitnya itu kapan ndak nunggu Nggih, kalau memang ndak ada nunggu darurat, ya kalau diperlukan boleh kapan kapan. saja. Nggih. Waktu yang baik juga ada, tapi kalau ketika diperlukan itu kapanpun baik. Dan Toh itu bisa, sunnah, ya. itu Dan sunnah. bisa nggih. itu ya digunakan. Bisa digunakan. Kalau masalah bekam insya Allah apa ya ndak ada efeknya mungkin sedikit tapi yang jelas keluar penyakit daripada itu Bagi ini Gus, kadang orang itu ada yang takut jarum suntik, ya. ya. Pripun untuk menjelaskan bahwa bekam itu tidak sakit dan itu sangat aman pripun? Ya. Cara dijelaskan. Kalau dulu kalau bekam itu kan pakai silet ya, pakai silet atau pakai pisau. Kalau sekarang sudah baik pakai jarum itu. Ada alatnya. Ada alatnya juga ada ukurannya. Lihat dari kulit si pasien. Nah, kulitnya itu kan bermacam-macam, tidak sama. Untuk Mas Nafi ini sudah paham di situ kedalamannya juga, tapi tetap aman. Walaupun dipakai semua itu ukurannya itu tetap aman, tetap Tapi aman. kasihan kalau orang kurus tipis kulitnya terus Diperdalam itu kalau nggak tahu ukurannya ya atau lupa atau gimana langsung sakit Pak. Langsung Tidak. sakit, iya. Mungkin kalau untuk orang yang takut untuk bekam, ku mungkin takut itu mungkin masih belum tahu tentang Belum pernah mencoba. betul mencoba tentang saja, ya. mencoba niku. Tapi di situ memang ada triknya. Biar tidak sakit. Iya. Oh gitu ya. Kecepatan di situ ada. Oh gitu. Ini. Iya, ada kecepatannya. Maksudnya itu di situ ada berapa titik nih. Terus harus cepat. Kalau nggak cepat sakit. Oh, Sakit. jadi para pemirsa tidak usah khawatir. Bekam ini tidak sakit. Sunat saja berani. Masa bekam Sakitnya, Digigit semut. sakitnya bekam itu masih sakitan digigit semut apoy. apa ini? Ada lagi yang lebih menyakitkan. Iya. Sakit hati. Sakit hati.
Iya. Sakit Ya, hati. pendekatan Yang itu. lebih menyakitkan sakit gigi. Iya. Lo memang sakit gigi bisa dibekam juga. Oh, Kalau bisa. sarafnya di sini. Memang. Ya, Sakit semua gigi. penyakit Semua. bisa. Semua sudah lengkap di bekam itu. Terus masalah sakit niku tadi kan wajib ikhtiar ya. Ikhtiar niku hukumnya wajib. Nah, insya Allah dengan tribib niki ya. Tribib niki 3 tabib. Oh, ngono. Ada Mas Salim. Nah, ya. Nggih, nggih. Tribib Trikun. 3 tabib. 3 dukun. Nggih. 4. Oh, 4. 4 penyakit penyakit Sekarang bukan zaman. zahir juga batin kan gitu. Nah, bisa lewat batin, bisa berupa makanan atau pola pikir kan Jadi, gitu. tim kita itu di ada yang bekam, ada yang herbal, bahkan kalau misalnya non medis bisa ditangani. Video perdana kita mungkin di sini dulu ya karena durasinya terlalu panjang. Silahkan usul jenengan para pemirsa di sebentar, dan untuk panjenengan para pemirsa apabila membutuhkan bantuan akhir video. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Belum ngempet rokok.